sekolah rakyat. Dan sekolah rakyat ini sebetulnya merupakan bagian dari proses program yang memang beliau rancang di dalam Astacita. Nah, kira-kira kalau Kabupaten Baru itu setiap tahun ini memang masih kecil menurut saya, tapi insya Allah sebetulnya bisa ditingkatkan. Kalau kita lihat Pak Bupati, Pak Wagub, Pak Bupati periode 2005-2015 dan Bapak Ibu sekalian, jadi uang APBN yang kita kucurkan setiap tahun, mungkin selama ini banyak yang tidak diketahui oleh teman-teman. Kira-kira bansosnya itu sekitar 49,5 miliar yang menyasar kepada 13 ribuan keluarga. Kemudian ada juga PBI itu menerima bantuan iuran dalam bentuk BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional, yang menyasar kepada 61 ribu lebih jiwa yang dibayarkan oleh APBN mencapai 31 miliar. Di total sebetulnya 80 miliar lebih uang yang kita kucurkan setiap tahun dari APBN untuk teman-teman warga di Kabupaten Baru ini. Di luar ya, gaji untuk teman-teman para pilar ini, ada pendamping PKH, ada teman-teman pendamping dari Tagana, Resos, kurang lebih gaji dan tali aslinya sekitar 1,2 miliar. Dan saya mohon teman-teman para pendamping nanti tolong dibantu kerjanya Ibu Bupati dan Pak Wagub ya. Jadi teman-teman saya tugaskan di sini, saya tempatkan di sini itu untuk membantu beliau berdua. Ya. Bapak Ibu, saya ingin coba mulai dari ini. Ya, alhamdulillah ini kemarin saya sudah sampaikan ke ke Bu Bupati bahwa ini alhamdulillah ini kepala dinasnya rajin, jadi over, ya kan? Harusnya kuotanya cuma 56.000, ngambil jatahnya orang lain jadi posisinya 61.000. Tapi ya itu keren, ya, memang itu yang harus dilakukan oleh kepala dinas sosial ya, untuk memperjuangkan, karena memang sayang ini kalau di total itu untung 207 juta gitu. Harusnya itu dibayar BPT gitu. Nah, saya ingin memulai dari arahan Bapak Presiden di tanggal 20 Oktober 2024 saat beliau dilantik. Sebelum masuk ke video ini, jadi saya ingin sampaikan bahwa cita-cita luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dan saya sangat menyimak dari awal beliau pidato sampai beliau selesai itu, kemudian saya cari apa sih yang kemudian Pak Presiden itu inginkan kami di bidang kesejahteraan sosial itu sampaikan, harus kita kerjakan. Beliau dalam pidato beliau menyampaikan bahwa cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemari pahlaw jinawi, toto tentrem perkara hijau. Bangsa yang badatun bayidatun warubun subur, bangsa di mana rakyatnya cukup pangan, cukup sandang, dan cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik bisa bermalu, wong cilik bisa senang, bisa ketawa. Nah, wong cilik ini kan selalu kemudian konotasinya kan adalah orang-orang dari keluarga yang kurang mampu. Beliau sangat anti ngomong masyarakat miskin itu agak anti. Ya, beliau makanya menggunakan diksinya adalah dari keluarga yang tidak mampu. Atau mungkin ini yang lebih menggambarkan mungkin rakyat kita yang memang dosis 1 dan 4 yang cukup banyak. Nah, dari sinilah kemudian kita mencoba meramu sebuah program. Kemudian tapi kami tidak berhenti karena ini kan arahan lisan beliau kepada kita di saat beliau pidato. Kemudian kita cari kira-kira apa arahan beliau secara tertulis. Alhamdulillah arahan beliau itu kemudian yang tertulis dituangkan di dalam visi dan misi RPJMN yang tentunya sangat terkenal kalau misinya ini disebut Astacita. Alhamdulillah dari kemudian
kebijakan lisan yang beliau sampaikan tadi di pidato dituangkan kemudian di dalam arahan secara tertulis. Kebetulan kita di bidang sosial ada 4 nih, cita keempat dan keenam ini yang harus kita sama-sama jaga. Yang kemudian ditranslate lagi menjadi 17 program prioritas Bapak Presiden. Kita kebagian yang di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial itu melalui Pemda masing-masing di program 5, 10, dan 13. Kemudian ditranslate lagi menjadi 8 quick win beliau. Kita juga kebagian di nomor 5 dan di nomor 7. Semuanya prinsipnya pada takaran pada ingin pemberantasan kemiskinan. Tentunya kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, siapa ini wong cilik ini kalau di bidang sosial itu yang harus kita handle. Nah, ini yang harus kita buat ketawa kita mentranslate apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Jadi ini ruang lingkup teman-teman semuanya ini di bidang kesejahteraan sosial yang harus kita kejar. Kalau dulu itu 26 PPKS, tapi kalau 26 itu kan kalau ujian itu susah itu kira-kira inget-inget itu kan gitu. Nah ini berusaha kita coba rangkum, ya, kita kompres dari 26 itu jadi 12. Jadi ngingetnya tuh gampang, makanya pun namanya kita bikin 12 pas. Kalau sepak bola itu kan namanya tendangan penalti, dimana ya sudah nggak usah keluar dari sini dan kita handle nanti yang 12 ini, klaster ini, dimana mulai klaster pertama anak sampai kemudian di luar yang 11 ini kita masukkan semuanya di fakir miskin. Nah, setelah kita tahu arahan beliau tadi baik lisan, tertulis, kemudian siapa yang nanti mau kita handle, kemudian kita coba membuat sebuah rumusan dalam bisnis proses yang kemudian harus sama-sama kita jalankan, mulai dari kementerian, di provinsi, sampai dengan tingkat di kabupaten kota. Jadi kita nggak mungkin akan bisa jalan dengan baik kalau kemudian kita tidak punya proses bisnis yang sama. Dan proses bisnis ini kan kita buat supaya saat kita melakukan sebuah pemrograman sampai dengan kegiatan kita jadi terstruktur dan semua tidak boleh dimulai tanpa data yang baik. Insya Allah dalam hampir 80 tahun Indonesia merdeka ini kita selalu pusing dengan kemudian banyaknya data. Ini para kepala dinas sosialnya stres semua nih Bu. Nanti berkelahi sama Bapeda, mereka pakai Resosek, mereka DTKS. Nanti teman-teman PPPA, BKKBN pakai data P3KE, ruwet. Nah, alhamdulillah kita punya presiden yang luar biasa yang bisa kemudian menyatukan kita semuanya. Ya. Kemudian ketiga data tersebut digabungkan menjadi satu, menjadi data tunggal sosial ekonomi yang kemudian dipadankan dengan data Dukcapil. Jadi nanti tidak boleh lagi pakai data yang lainnya. Ya, semua kita pakai satu data ya. Bagaimana kalau kemudian data ini ada yang tidak tepat?